الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وزدنا علما والحقنا بالصالحين. أما بعد. Anak-anakku semuanya, para mahasantri, mahasantriwati, para mahasiswa, mahasiswi, para pelajar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini di malam yang ke-6, malam hari ke-6 daripada bulan Syawal 1442 Hijriah, setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan tunai penuh bagi lelakian dan sebulan kurang bagi kaum perempuan, ya, karena ada masa-masa yang harus kita berpuasa. Mudah-mudahan semua ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah sedekah dan semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa kesalahan kita, dan kita termasuk orang-orang yang Allah ridhai, Allah rahmati, Allah berikan taufik untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan, dan kita termasuk orang yang banggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti oleh syafaatnya, dan Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Qala Sayyidi al-Imam al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, ya wa 'alaika bil mubadarati ila adai ma faradallahu 'alaika min al-hajji wal 'umrati 'inda al-istita'ati. Ya kan? Baik. Wa iyyaka wat ta'khira ba'da husuliha farubbama ajasta aw mutta ba'da tamakkuni fayastaqirru al-wujubu fi dhimmatika wa tu'addu bihi muqassiran. Wa 'alaika, dan atas kalian, maksudnya kepada kita sebarang, bil mubadarati. Ma makna mubadarah? Badir. Badir, badara, yubadiru, bersegera, ya kan? Badara, yubadiru, mubadarah. Bil mubadarati, bersegera. Bersegera, karena segera itu tiga macam. Dan Nabi apa? Bila mati segera dikuburkan. Apalagi bila ada duit cukup untuk bayar utang, segera dilunasi. Yang ketiga apa? Bila ada anak perempuan, ada orang datang, segera kawinkan. Wujud yang lambat lagi atau bibinian. Malaik Pak sama juga bersegera, ibadahnya segera dikerjakan. Ya. Nah, ini segera kepada menunaikan apa-apa yang biadai ila adai, kepada menunaikan ma faradallahu alaika, apa yang Allah fardukan atas dirimu, yang fardu-fardu disegerakan. Sembahyang segera kerjakan, jangan berlambat-lambat menggawinya. Buka puasa sunat disegerakan, jangan menghena-hena buka puasa.
Ada duit sampai nisab zakat lah kasih, bayar di zakat, jangan kena dulu berzakat ditunda-tunda dulu kan. Diputar ulang setahun duitnya pas bangkrut gitu. Nah di sini maksudnya adalah segera kepada minal haji, daripada ibadah haji bagi yang sudah ada kemampuan. Ya bahajidnya mah ya amalannya gampang. Tahajud tiap malam, sembahyang berjamaah tiap waktu. Nah menabung 3 juta sebulan ya. Malah bunganya kada sanggup ya kan. Menabungnya kada sanggup. Ya, mulah tabungannya sanggup baik. Mulah rekening ke bangnya kan 100.000 awalnya, may isinya nang binik kepala ya kan. Menabung 100.000, matar kambang. Antri pulang. Tahan 2 jam ya, sarawih ya stop. Yang 100 juta orang di 100.000. Tapi niatkan juga lah, niatkan ini kayak apakah haji atau ini bisa parai pulang minanya musim corona nih bang. Ya yang jelas kita raih ibadah haji itu pahalanya barang pagi sembahyang isyraq ya Pak, subuh berjamaah, lepas itu kita kerjakan ibadah yang lain apakah sampai waktu isyraq ini bila ibadah Ramadan ini hilang isyraq ya Allah banyak mau dikasih waktu tulis tuh turun drastis. Nah ayat tuh maksudnya tuh ya Allah turun drastis, turunnya di musala drastis turun orangnya, masjid kurang. Yang tadi malam menyalawat ada nyalawat lagi sudah. Nang tarawihan ada lagi, nang ada. Ya, nang tadarus hilang. Yang pacaran lagi. Ya. Dikira puasa yang pilihan setempat hanya bahasa ulang cambung. Nah jadi kembali ada tuh yang bikin apa tuh bikin karikatur gambar Spiderman penduduk lah. Spiderman waktu bulan puasa mau kurus. Puasa. Dia 3 hari Syawal berlemak nggak berasa. Nah ada banyak apa makan kada ingat lagi lah. Nah, antuk terus. Nah jadi kata beliau bersegeralah untuk mengerjakan ibadah haji wal umrah dan umrah indal istita'ah ketika ada kemampuan ya kemampuan tuh finansialnya duitnya cukup, kemampuan dari segi aman perjalanan juga bisa, kemudian kemampuan dari segi fisik hawa orangnya beribadah. Nah itu mampu, orangnya duitnya mampu, tapi ketika orang berjalan kali itu garing orangnya, nah kada mampu. Nah jadi ketika ada rezeki menabung ya oleh. Nah makanya menulis itu kan ada kalau di Facebook yang pas ketemu Wali Mas Hamdan gitu. Dia baca lah di Facebook lah. Ada baca PPMM. Ada oleh PPMM. Dia baca di Facebook. Oh ini ada Facebook kan nih. Facebook kan anak mencari pilihannya Allah. Jadi di sini konsepnya gitu ya. Jadi pesan penting mu'alim Mas Rani Hamdan. Itu kan konsep sedekah itu. Jadi Yazidin ya artinya memang kalau orang tuh ingin cepat sugih banyak bersedekah. Ingin dagang laris-laris bersedekah. Mana bos motor, bos ada ya Allah. Bos dagangan. Bos pentol ya Allah. Ya memang secara akal memang kan berkurang memang. Ya memang berat. Bila kita yakin berat, rugi. Karena konsepnya dari penghasilan itu sedekah 10%. Jika kita tahu berdagang sehari 50.000 ujungannya kan potong 10%. Berarti berapa? 50.000 berarti 5.000 lah. Nah 5.000 ini sedekahkan.
Bahwanya setiap kali penghasilan ada dapat ngapakan? Dapat misalnya dapat baca ceramah dapat 100.000 kan, potong 10%, berarti sudah 10.000 ya lah. Nah, dapat kunjungan pedagang hari ini 1.000.000, nah potong 100.000, 20%, 10%. Kalau bagi kapal masa buat 100.000, aduh, bagi pulang parah. Ya kalau sedikit masih apa ya, masih wani lah. Kalau nya dapat 40.000 tadi 5.000, masih sedikit aja 5.000 kan masih wani. Pas meningkat 100.000, 10.000 masih wani. Pas 100.000, 50.000, 50.000 lah. Bagi dua kepala dua pikiran. Pas 1.000.000 hujungan kan 100.000 potong, baginya berpikir pulang sekadua nih. Nah jadi mualim ada orang mengadu gitu lah, hutang berapa miliar, sampai lihat hutang kayak pembeli hutang nih. Jadi itu aja caranya. Ada juga sedekah, kayak mualim sedekah berkurang duit. Coba kan ya sidin, alhamdulillah ya 1 miliar hutang nih lunas hutang, berlebih ya pulang. Jadi tidak ada istilah berkurang ketika bersedekah. Kalau zakat kan cuma 2,5%. Ya lah. Kalau zakat itu masih dikit. Nah, 2,5%. Jadi kalau 1 juta berarti 2,5 berapa? 10.000 aja. Itu kalau zakat masih pemalar. Tapi kalau sedekah, nah 10%, wah, bagi lu kepala itu pikir-pikir lah. Tapi itulah ketika orang bersedekah itu ya sidin, memang Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik, lebih banyak. Saya yakin. Dan ulama ketika bersedekah dia minta kegantiannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa hujungan sehari habis jual ini jual itu, hitung berapa hujungannya. Habis 10% sedekahkan. Cari orang fakir miskin yang memerlukan. Lagi anak yatim yang miskin, nah itu yang lebih diutamakan. Ya, jadi orang di sini dengan hutang, toleransi hutangnya, orang yang macam-macam lah. Pokoknya Allah berikan kemudahan karena sedekah itu tadi. Jadi tidak akan pernah berkurang ketika harta itu disedekahkan. Nah, jadi ketika sampai waktunya untuk pergi haji dan umrah itu, ketika sudah ada kemampuan, maka hendaklah mubadarah, bersegera untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kenapa? Wa iyyaka wat takhira ba'da husuliha, dan hindarilah oleh engkau wat takhir, atau takhir melambat-lambatkan. Nah, bakaina sampailah duitnya kesan telah haji telah umrah. Kalau orang dagang itu berpikir kayak lagi tahun depan dia telah haji, kawal dulu diputar setahun duitnya berdagang, malah hubungannya. Wah, yalah. Nah, itu ada kejadian tuh. Ada orang yang bos besar ketika sudah sampai duit untuk tulah haji, dan memang tulah haji sih dia peranakan. Ya. Tapi ternyata tergoda hendak memutar duit tadi itu setahun untuk berdagang. Di sini tadi juga setelah haji dulu. Kan haji kan tahun kena. Soalnya hendak diputar setahun kesan berdagang. Perkiraan sidin apa? Ini diputar setahun kesan mau berdagang, banyak ujungannya. Hanya tulah haji palkananya. Oh, ini sudah melambat-lambatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Bangkrut sebenarnya. Harta sidin nasi banyakan dia kebakaran. Habis kebakaran berarti tulah haji kada jadi, harta habis. Nah, jadi bos asalnya jadi kuli. Wah, itu gara-gara
melambatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, nah sudah sampai pada melaksanakan kewajibannya. Dan itu kejadian nyata lah. Itu nak ampun diri seorang bagi salah alim. Akhirnya kan ya jadi orang biasa lagi. Bahuma belecak. Coba bayangkan asalnya bos besar timbul belecak kemuman. Gara-gara ada duit sampai sudah waktunya hendak tolak haji seperanakan kali jadi karena hendak memutar duit tadi itu untuk berdagang lumayan setahun izinkan. Tapi yang terjadi apa? Lambat-lambatkan perintah Allah, akhirnya Allah berikan kehancuran dan hilang keberkahan harta yang dimiliki pas berhaji parah ya. Harta habis, keluarga kacau balau. Nah, jadi jangan coba-coba untuk melambat-lambatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa iyyaka wa ta'khir ba'da husuliha. Hindarilah darimu dari melambatkan akan ibadah tersebut. Ba'da husuliha, setelah husuliha engkau mendapatkannya. Nyapa? Yaitu istita'ah, kemampuan. Ada sudah duitnya. Awak sehat aja. Nafkah untuk keluarga ketika pergi haji ada aja, masih juga lambat. Kada stor haji juga. Nah, hati-hati. Ingat cerita yang semalam dalam masalah zakat. Ketika orang punya duit sampai nisab itu berzakat oleh kada berzakat, maka Allah akan berikan kepadanya azab daripada harta yang dimilikinya itu. Nah, sama tuh kisahnya gitu kan. Ada kemampuan untuk pergi haji sampai sudah waktu duitnya cukup terkumpul ada setor haji. Nah, hati-hati. Takhir, melambat-lambatkan itu bisa mendatangkan bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala atas harta yang dimilikinya. Baik. Jadi hati-hati di sini. Wa iyyaka wa ta'khir, hindarilah daripada engkau melambat-lambatkan akan melaksanakannya itu setelah kamu mampu, ada kemampuan. Farubbama ajasta, maka rubbama barangkali kata beliau ajasta, kamu lemah. Entah garing ke atau kenanya, ada duit agak garing. Yalah. Ada duit agak hanya bisa berdiam di atas kursi roda, nah entah stroke beliura sebenarnya boleh jadi. Nah, apalagi warubbama ajasta, barangkali aja kamu sudah jadi orang yang lemah, ada berdaya lagi untuk beribadah pergi haji, pada duitnya ada. Au mutta, atau kamu mati. Kan tahu lagi tahun kiana. Bisa kapan gaji atau kada? Nah, misalnya kayak itu. Nah, kada stor juga tutulak haji. Wah, ini pulang haji berapa tahun yang kawan? Salawi tahun ya kan? Investor haji nunggu ulang 25 tahun yang nyetor haji lawas ada paling kada setor lalu. Nah, jadi artinya jangan dilambat-lambatkan. Bila sudah ada cukup duitnya terkumpul, coba setorakan. Malah hari istrinya banyak di tabungan bank yang biar aja. Ini sudah setor dulu kan. Nah. Baik. Au mutta ba'da tamakkuni, atau engkau meninggal ba'da tamakkuni, setelah engkau tamakkun, ada kemampuan. Mampu ada gak mati di orangnya. Yang tadi mampu agak lemah, atau mampu agak pas mati. Nah, karena lambatkan. Tahun ini mampu sudah kada nak pulang. Tahun kita mampu agak mati. Tahun ini mampu kada nak pulang. Tahun depan mampu agak giring. Kada mampu lagi. Nah, itu artinya iqab. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi orang yang melambat-lambatkan melaksanakan satu kewajiban padahal dia mampu untuk melaksanakannya.
fayastaqirrul wujubu fi dhimmatika, maka tetaplah kewajiban itu, tetaplah hukumnya wajib fi dhimmatika, dalam tanggunganmu, tapi apa? Wa tu'addu bihi muqassiran, dan engkau dianggap bihi, dengannya itu kewajiban, muqassiran, orang yang melalaikan, dia menganggap remeh, dia mengenteng-entengkan, dia kadang memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi kalau kita di sisi Allah apa? Pelalai. Kalau pelalai, yang melalaikan, yang mengentengkan. Nah, jadi ketika kita mengentengkan urusan Allah, perintah Allah, Allah pun akan entengkan kita juga. Ada dihirani hari kiamat, minta tolong ada dihirani. Ya, tapi kalau memperhatikan, oh itu waktu di dunia perhatian berjamaah, perhatian beribadah, perhatian bersedekah, cepat pergi haji ketika mampu. Allah pun di akhirat kena memperhatikan juga. Ya, jadi artinya nasib kita di akhirat itu tergantung pada sejauh mana perhatian kita pada perintah Allah di dunia ini. Ya, jadi kita tanya pada diri kita masing-masing. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa qad qala alaihi salatu wassalam, man lam tahbishu yalah hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun wa mata wa lam yahujja falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan. Berat hadisnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam tahbishu hajatun zahiratun, siapa yang tidak mencegahnya hajatun zahiratun, hajat yang jelas. Maksudnya adalah orang itu ada aja duit, tapi karena ada keperluan lain yang mendesak, ya kan? Misalnya bisa anak, duit ada, tapi anak nih hendak kawin benar. Lakiannya saya kan, lakiannya anak sidin nih, bila kada kawinnya bisa berzindanya. Nah, bisa bawa binian ke rumah, bisa mengurung binian di Kalambu. Bahaya. Ada duit, kalau buat tuh haji, anak kayak apa? Nah, maka yang seperti ini kawinkan dulu anaknya. Ya kalau oleh hanya kita kalau haji bahasa bercari malah. Itu namanya tahbisu hajatun zahiratun. Ada keperluan yang lebih utama daripada ibadah itu. Nah. Atau ada duit nih, blok haji, tapi bila dibuat blok haji kayak apa? Bilang anak bini di kampung ada makanan. Ya. Nafkah keluarga kayak apa? Nah, kalau dulu. Jadi maksudnya ketika pergi haji, anak bini terjamin di kampung ada pemakan. Jangan tolak haji seorang anak bini minta-minta, oh makan lah. Begitu anak, begitu tetangga hari ini ada seano 30 hari kan di rumah, hanya nyamanan. Sedikit kurang, jangan. Nah, ini ada hajatul zahirah. Nah, siapa yang tidak menahannya oleh hajat yang nampak, au maradun habisun, atau gara-gara sakit yang menahan, artinya ada duit tapi garing. Nah, orangnya apa tadi? Ada kau bangun, garing, pinik kepala, bila berdiri pinik kan, lagi tawa kita yungkang sih kan. Ada kawat. Nah, gara-gara itu ada kemampuan tapi kan ada sakit. Au sultanun jairun, atau gara-gara penguasa yang sultan jair, yang jahat,
Artinya ada duit, kemampuan ada, untuk keluarga ada, tapi kita dipersulit untuk pergi haji. Ya contoh kayak negara Eropa kan, negara-negara minoritas. Ya, ya contoh kayak sepupu mualim kan di Perancis. Jadi ketika sini untuk haji beli itu ke Indonesia. Dari sana susah. Ada orang pergi haji karena negara barat. Jadi kayak mana tuh lah, dipersulit urusan, biayanya pulang mahal, berapa ratus ribu dolar bayarnya. Nah akhirnya apa? Boleh ke Indonesia, pergi haji dari Indonesia. Nah karena pemerintahnya zalim, pada kalau pulang haji ada duit. Nah itu sesuatu yang halangan yang dibolehkan. Nah jika tidak ada halangan yang demikian itu, hajat zahir sudah tertutupi. Nama lagi garing kada orangnya. Urusan pergi haji, pemerintah mendukung hajat. Ternyata walam yahujja, dia tidak pergi haji. Ada berhaji. Falyamut, maka matilah dia. Hendaklah dia mati. Insya'a Yahudiyan, jika dia ingin matilah mati kayak orang Yahudi. Wah, berat kok nih. Wa insya'a Nasraniyan, atau matilah dia kayak mati orang Nasrani. Berarti matinya mati kayak orang kafir. Berarti mati jaga mati kafir. Mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena dianggap melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saking beratnya dosa bagi orang yang ada kemampuan pergi haji, kada pergi haji. Maka Nabi mati ada bagi kami itu pakai orang Yahudi. Berarti mati beriman. Mati kayak matinya orang Nasrani. Berarti mati kada beriman. Mati dalam keadaan mati yang apa? Orang yang tidak bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini membahayakan. Nah ini gara-gara melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kepada taat ya, tidak termasuk kelompok orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kita rezeki yang murah, umur yang panjang, yang berkah, dan sampai waktunya nanti kita bertahan dipanggil Allah untuk jadi tamunya, pergi haji atau pergi umrah. Nah, dengan waktu yang Allah tentukan pada masa-masa yang akan datang. Atau bang ya Allah, ada untuk haji lagi begini, ada separah apa, ada nama masing-masing, dan lain sebagainya. Yang jelas, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah berikan rezeki untuk bisa menginjakkan kaki di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Baik, buku yang sebelumnya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Ambil hadis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.